Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arya Rizky Akbar dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur kimia. Unsur kimia adalah suatu spesies atom yang memiliki jumlah proton yang sama inti atomnya, yaitu nomor atom atau Z yang sama. Sebanyak 118 unsur atom telah diidentifikasi, yang 94 diantaranya terjadi secara alami di bumi, sedangkan 24 sisanya merupakan unsur sintetis. Lebih dari 100 unsur kimia telah dikenal dan diidentifikasi. Masing-masing unsur memiliki karakter tersendiri. Unsur-unsur tersebut umumnya terdapat di alam, meskipun juga ada beberapa unsur yang merupakan unsur buatan. Sebagian kecil dari unsur tersebut ditemukan dalam bentuk unsur bebas, seperti misalnya argon, oksigen, nitrogen, dan belerang. Akan tetapi, sebagian besar dari unsur-unsur ditemukan dalam bentuk senyawa, seperti misalnya besi dalam hematit, aluminium, bauksit, mangan, dan pirolusit, dan lain-lain. Bahan-bahan alam berbentuk padatan kristalin yang mengandung unsur atau senyawa tertentu dengan komposisi kimia yang spesifik disebut mineral. Contohnya, kalkopirit adalah mineral yang mengandung unsur tembaga, besi, dan belerang. Berbagai mineral dapat dijadikan sebagai sumber suatu unsur atau senyawa, namun tidak semua mineral cocok dijadikan sebagai sumber komersial. Sebagai contohnya, magnetit, hematit, dan pirit merupakan mineral yang mengandung besi. Oleh karena banyaknya kimia unsur yang ada di alam, unsur-unsur tersebut dikelompokkan berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemirikan sifat dalam sistem periodik unsur. Sebagai contoh, helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon dikelompokkan sebagai unsur-unsur gas mulia golongan 8A, yang semuanya berwujud gas pada suhu ruang. Sifat-sifat unsur dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sifat atomik, sifat fisis, dan sifat kimia. Sifat atomik meliputi konfigurasi elektron, jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, dan tingkat oksidasi. Sifat fisis meliputi wujud, warna, bau, kerapatan, kekerasan, titik leleh, titik didih, daya hantar panas, dan daya hantar listrik. Sifat kimia meliputi kereaktifan, daya reduksi, dan oksidasi. Dan sifat keasaman. Berikut akan dibahas sifat-sifat unsur dalam kelompok-kelompok unsur. Yang pertama, gas mulia. Unsur-unsur golongan 8A yang terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon disebut gas mulia. Disebut demikian karena pada suhu ruang wujudnya gas dan sifatnya sangat stabil. Oleh karena itu, sifatnya yang stabil di alam gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal. Unsur-unsur gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didihnya hanya beberapa derajat Celcius di atas titik lelehnya. Titik leleh dan titik didih meningkat dari He ke Rn. Semua unsur gas mulia kecuali radon dapat ditemukan di udara pada atmosfer. Yang kedua, halogen. Halogen adalah unsur-unsur golongan 7A yang terdiri dari fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Nama halogen berasal dari kata Yunani yang artinya pembentuk garam, karena unsur-unsur halogen dapat bereaksi dengan unsur-unsur logam membentuk senyawa-senyawa garam. Di alam, unsur halogen ditemukan dalam bentuk molekul unsur diatomik. Titik leleh dan titik didih halogen meningkat seiring dengan kenaikan nomor atomnya. Pada suhu fluorin dan klorin berwujud gas, bromin berwujud zat cair yang mudah menguap, sedangkan iodin berwujud padatan yang mudah menyublim. Fluorin berwarna kuning, klorin berwarna kuning kehijauan,
bromin berwarna merah kecoklatan, iodin padat berwarna hitam, sedangkan uap iodin berwarna ungu. Semua halogen berbau menusuk dan bersifat racun. Yang ketiga adalah logam alkali. Logam alkali adalah unsur-unsur golongan 1A kecuali hidrogen, antara lain litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Disebut alkali karena dapat bereaksi dengan air membentuk senyawa hidroksida yang bersifat alkali atau basa. Logam alkali merupakan golongan logam yang paling reaktif sehingga selalu ditemukan di alam dalam bentuk senyawa. Kereaktifannya meningkat dari litium ke francium. Senyawa-senyawa logam alkali umumnya mudah larut dalam air. Yang keempat adalah logam alkali tanah. Logam alkali tanah adalah unsur-unsur golongan 2A yang terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Logam alkali tanah juga dapat bereaksi dengan air membentuk basa, tetapi lebih lemah dari logam alkali. Logam alkali tanah juga tergolong logam reaktif, namun reaktifannya kurang jika dibanding dengan logam alkali seperiode. Selain itu, senyawa dari logam alkali tanah umumnya sukar larut dalam air dan banyak ditemukan di bawah tanah atau di dalam bebatuan kerak bumi. Lalu ada unsur-unsur periode ketiga. Unsur-unsur periode ketiga terdiri dari logam, natrium, magnesium, dan aluminium, metaloid, dan non-logam. Kecenderungan sifat unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan yaitu jari-jari atom berkurang, energi ionisasi cenderung bertambah, keelektronegatifan bertambah, di mana unsur paling elektronegatif terletak pada golongan 7A. Sifat logam berkurang dan sifat non-logam bertambah. Daya oksidasi bertambah dan daya reduksi berkurang. Titik leleh naik secara bertahap dari Na sampai Si, kemudian turun secara drastis. Sifat asam bertambah dan sifat basa berkurang. Dan yang terakhir, unsur-unsur transisi periode keempat. Unsur-unsur transisi periode keempat terdiri dari skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Semua unsur tersebut merupakan unsur logam yang bersifat reduktor dengan titik leleh dan titik didih yang umumnya relatif tinggi. Selain itu, unsur-unsur transisi umumnya memiliki beberapa bilangan oksidasi dan dapat membentuk ion kompleks dan senyawa kompleks. Pada umumnya, unsur-unsur transisi periode keempat di alam terdapat dalam bentuk senyawanya, kecuali tembaga yang terdapat dalam bentuk unsur bebas maupun senyawanya. Unsur-unsur transisi maupun senyawanya umumnya dapat berfungsi sebagai katalis reaksi-reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup ataupun dalam industri. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.